Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Davin Afif Alfaik. Saya dari kelas 2 TRKA dengan NIM 2356301059. Pada video ini, saya sudah membuat tampilan login yang memuat eh, seperti ini, yang memuat eh, tulisan welcome atau selamat datang yang sudah diberikan custom font yang saya pilih. Lalu ada logo logo to-do list sesuai project saya. Lalu ini ada terdapat caption the to-do list. Lalu ada username saja, dan tulisan password ini menggunakan uh, menggunakan text view agar ketika dijalankan tulisan username dan password ini tidak bisa diubah, hanya bisa dilihat. Lalu untuk input nama dan password ini saya menggunakan plain text, tapi ada yang berbeda. Untuk nama saya menggunakan plain text untuk agar menginputkan nama seperti biasa. Nah, namun untuk password ini saya menggunakan password. Kenapa? Agar seperti kita menginputkan password yang jika kita ketikkan, maka sistem akan menampilkan tulisan tersebut menjadi titik-titik. Lalu ini mempunyai tombol button dengan tulisan kirim, yang ketika kita tekan, maka akan beralih ke halaman bangun datar. Itu saya jelaskan secara perlahan ya. Mulai dari username, ini menggunakan plain text ya. Nah, untuk pengaturannya saya seperti ini. Wrap content, dia akan menyesuaikan sesuai dengan kontennya. Lalu untuk passwordnya seperti ini dengan ukuran seperti yang sudah saya atur dengan ID edit text username, edit text password. Lalu untuk text view ini seperti ini ya. Ini sudah saya tambahkan dengan tulisan username dan dengan teks yang memiliki style bold agar dia lebih tebal tulisannya sehingga terlihat lebih jelas. Begitu juga dengan password dengan memiliki style bold. Oke. Salah. Untuk tulisan welcome ini kenapa bisa begini? Karena saya membuatnya seperti ini. Saya masukkan text view-nya, lalu di bagian kodenya ini saya memasukkan Android font family yang berfungsi agar kita bisa memilih font yang kita mau. Nah, karena font yang saya inginkan itu dari luar Android Studio, jadi saya download terlebih dahulu di browser dengan browser yang bernama font Google yang memiliki banyak sekali font. Namun saya memilih font ini. Saya download fontnya, lalu pada package folder ini saya membuat folder baru dengan bernama folder font yang berfungsi untuk menyimpan font-font yang kita download dari browser. Nah, saya memilih ini. Nah, perlu diperhatikan lagi untuk penggunaan nama dalam folder font ini tidak bisa sembarangan, harus huruf kecil semua, dan jika lebih dari satu kata maka diberikan garis bawah agar dia bisa jalan, dan filenya harus bertipe TTF seperti ini, karena jika XML ini tidak bisa deh. Lalu saya berikan stylenya bold dan memiliki tulisan welcome. Lalu
dengan ukuran 40 dp. Itu saja untuk logo ini. Saya masukkan image view nya seperti ini. Bentar, image view ini, dan saya akan milih to do list ini. Nah, karena saya sudah memiliki logonya yang sudah saya atur, maka dia sudah saya atur menjadi seperti ini. Untuk kodenya, oke, seperti ini. Nah, ini kenapa ada add drawable slash to do list, karena file gambar itu saya mau mendownload gambar to do list ini dari browser. Nah, file browser ini saya masukkan ke folder yang bernama drawable seperti ini. Nah, terdapat to do list ini kan, maka saya masukkan nama filenya to do list ini. Mungkin itu untuk logo sesuai topik saya. Nah, lalu terdapat background ini seperti warna putih keabuan ya, ada gradasinya gitu. Kenapa saya milih itu? Karena ya saya suka saja warnanya, dan untuk mengaturnya seperti ini. Di awalnya ini untuk ke semua background untuk aplikasinya. Nah, untuk background aplikasi yang saya pilih itu berasal dari folder drawable dengan file gradient background dengan warnanya sudah seperti ini, abu-abu putih gitu. Nah, sebenarnya bisa juga seperti ini. Untuk backgroundnya kita akan pilih warnanya. Nah, banyak sekali ini ya menu-menu ya, color ini pas segala macam kan. Nah, jadi dapat color abu gelap yang jika saya pilih maka dia akan ganti warna, jadi menjadi abu gelap semuanya. Namun karena saya merasa ini kurang cocok ya, dan kurang masuk gitu untuk tulisannya, jadi saya ganti menjadi seperti putih keabuan karena lebih masuk saja gitu. Mungkin itu untuk backgroundnya. Untuk tombolnya ini sebenarnya berwarna biru, namun saya ubah jadi warna warna hitam atau abu gelap gitu. Kenapa bisa gitu? Karena di dalam buttonnya itu saya berikan background tint yang berfungsi untuk mengubah warna tombol jadi abu gelap. Nah, tombol kirim ini ketika ditekan maka dia akan pergi ke halaman bangun datar. Kenapa? Karena itu sudah dibuat logikanya di main activity. Nah, ini sudah di binding ya. Sudah saya buat bindingnya di build Gradle KTS. View bindingnya sudah saya true kan. Jadi setelah di true kan akan muncul sini sync now, dan sudah saya sync. Jadi sudah bisa dipanggil tanpa perlu menggunakan ID button tersebut. Jadi binding ini kita akan mengatur apa saja sih activity yang dilakukan di BTN di button bangun datar dengan menggunakan set on click listener. Nah, untuk itu jika misalnya user memasukkan nama dan passwordnya yang benar, maka sistem akan menampilkan tulisan seperti ini, login berhasil. Lalu sistem akan memperalihkan halaman login ke halaman bangun datar 2 ini menggunakan intent. Jika user memasukkan username dan password yang salah, maka
akan muncul tulisan username atau password salah, dan sistem akan meminta user untuk membuat ulang lagi username dan passwordnya yang benar. Lalu untuk apa lagi? View binding sudah, mungkin kita coba saja, kita runkan di sini, kita run. akan muncul seperti ini. Kita zoomkan saja sedikit. Terlalu dekat pula, nggak bisa. Nah, ini. Si terdapat welcome, logo seperti constraint yang sudah saya buat tadi. Nah, kita coba dulu memasukkan username dan password yang salah. Misalnya username-nya Said. Salah. Maaf, Pak. Ini akan muncul keyboard seperti ini. Kita tulis Said. Lalu passwordnya Said juga, misalnya. Lalu ini tombol kirim nih, ketika ditekan maka akan muncul username atau password yang salah. Kenapa bisa gitu? Karena sudah diatur set on click listener-nya di dalam button kirim ini yang sudah di if else kan. Sebaliknya, jika kita buat passwordnya yaitu QWERTY, ini password yang sebenarnya, maka jika kita tekan akan muncul tulisan login berhasil. Nah, luas persegi ini nih, halaman ini nih berasal dari activity bangun datar yang sudah saya buat kemarin, dan sudah saya perbaiki sedikit untuk layoutnya karena kemarin masih berantakan, jadi saya perbaiki untuk layoutnya semuanya. Dan sudah bisa kita jalankan. Misal luas persegi berapa ya, 2, kita hitung, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, juga untuk luas persegi panjang, persegi panjangnya misalnya 4, terus lebarnya 4 ya. Ini nih sebenarnya panjang lebar ya, persegi panjang. Lalu jika kita tekan hitung, maka akan muncul hasilnya. Ini mungkin tombol hitungnya masih berwarna biru ya. Mungkin saya akan mengeditnya lagi di bangun datar, button, makan Android background thin. Ini sini aja. Lalu saya pilih mungkin sesuai dengan tadi ya. Yang tadi apa ya? Yang tadi itu buttonnya mana dia? Button abu gelap ya. Tuh, ini kayak gini. Lalu ini abu gelap, maka otomatis dia akan ganti warna karena menggunakan background thin. Saya ubah juga yang di sini, tambahkan Android bangun datar background thin untuk font abu gelap. Nah, coba kita jalankan lagi. Apa sih? Kita tulis ini Said salah, QWERTY itu passwordnya, lalu kita kirim. Nah, maka tombol ini juga akan berubah. Mungkin jika dikeluarkan maka
maka aplikasi juga akan terkeluar dengan semuanya, terkeluar semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.